Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami, Savana Balai Tepak di Bendungan Batu Jai yang baru-baru ini viral kian ramai dikunjungi wisatawan. Kondisinya pun memberikan dampak signifikan kepada masyarakat sekitar, terutama meningkatkan perekonomian warga. Wisata Savana Balai Tepak yang terletak di Desa Penuja, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah semakin hari semakin ramai dikunjungi wisatawan. Meski baru dibuka 1 pekan, lokasi wisata ini terus dipadati pengunjung, tak hanya pada sore hari, namun wisatawan pun datang pada pagi hari hingga siang hari. Kondisi ini pun dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari peruntungan, baik untuk sekedar berdagang dan juga mengelola parkiran. Menurut warga sekitar, dengan viralnya savana di Bendungan Batu Jai ini sangat memberikan dampak pada masyarakat sekitar, terutama dalam meningkatkan perekonomian warga. Dalam sehari, pengunjung yang datang berjumlah ratusan orang, bahkan pada hari tertentu wisatawan yang berkunjung hampir 1000-an orang. Dari awal sampai sekarang kurang lebih sekitar 10 jutaan. 10 jutaan yang 5 hari? 5 hari. Karena ini lahannya lahan BWS ya, karena ini musiman, tapi itu sebagai daya tarik tersendiri memang. Akan tetapi kita selalu berharap sih sama pemerintah desa terutama karena fullnya pengunjung setiap hari itu meningkat terus. Saya minta kepada pemerintah desa untuk adalah sumbangan untuk toilet umum gitu. Warga berharap ada peran dari pemerintah desa dalam mengembangkan potensi wisata Balai Tepak ini. Untuk perbaikan akses jalan menuju lokasi kini masih berupa pematang sawah dan mendirikan MCK. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Puluhan ribu peserta ikut ambil bagian dalam Pawai Budaya Rimpu Kota Bima. Festival Pawai Budaya ini tercatat sebagai rekor muri dengan peserta terbanyak. Sekitar 50.000 lebih peserta ikuti Pawai Budaya Rimpu di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Pawai Rimpu Bima kali ini tercatat menjadi rekor muri karena paling banyak pesertanya hingga mencapai 50.000 lebih orang. Para peserta terdiri dari seluruh organisasi perangkat daerah, para siswa sekolah menengah, pegawai kecamatan, kelurahan, dan partisipasi tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Para peserta dilepas dari 2 titik, yaitu peserta dari arah barat dilepas di Lapangan Merdeka, dan peserta dari arah timur dilepas di Lapangan Pahlawan menuju titik finish kantor Wali Kota Bima dengan jarak sekitar 5 km berjalan kaki. Selain rimpu, peserta juga mewarnai kegiatan tersebut dengan tari pasapu monca atau tari sapu tangan kuning dan tari buja kadanda. Pawai rimpu dari tenunan tradisional Bima ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bima yang didukung oleh Dekranasda Kota Bima. Pada momen kali ini, peserta tak hanya memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-77, namun memiliki hikmah tersendiri dengan menghidupkan para UMKM. Jelang Pawai Rimpu, sarung hasil tenunan tradisional dari para UMKM Kota Bima ini telah terjual habis diborong oleh para peserta meski dengan harga lebih tinggi dari biasanya. Kegiatan hari ini sungguh cukup meriah. Terima kasih kepada Wali Kota Bima. Semoga jaya terus, maju terus Kota Bima, maju. Harus setiap setiap tahun itu menjaga silaturahmi juga kita antara warga dan orang. Di akhir pawai, ibu-ibu juga memperagakan cara memakai rimpu tembe atau sarung. Rimpu merupakan pakaian penutup bagian kepala dengan menggunakan sarung tenun khas Bima bagi perempuan yang telah berkeluarga dan sarung dipakai tanpa menutupi wajah. Sementara bagi para gadis layaknya memakai cadar. Berbeda dengan kaum laki-laki, tidak menggunakan rimpu tetapi katente tembe atau menggulungkan sarung di pinggang. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kopi tidak hanya menjadi kebiasaan atau minuman pengusir kantuk semata, namun saat ini minum kopi setelah menjadi gaya hidup, maksud kami, yang digemari oleh banyak kalangan, dan kedai kopi pun akan menjamur menawarkan berbagai cita rasa. Dan seperti apa kenikmatannya, simak liputan selengkapnya. Tak hanya menyimpan pesona alam yang indah seperti Rinjani yang mendunia, Desa Sembalun ternyata punya kopi khas dengan cita rasa tinggi. Salah satunya adalah kopi K. Kopi ini diolah dari biji kopi Arabica asli Sembalun dengan biji kopi pilihan dan diracik oleh barista handal.
Racikan Arabica Sembalun jenis was, honey maupun natural menjadi kopi K punya aroma dan cita rasa tinggi yang menggoda para penikmat kopi. Pengunjung yang datang ke kedai ini bisa mencoba beberapa jenis kopi K yang masing-masing punya aroma khas dan khasiat sendiri. Seperti kopi K jomblo dari racik biji kopi jantan untuk penambah stamina. Kopi K strawberry dari fermentasi buah stroberi dengan Arabica. Serta kopi K campuran Arabica dengan fermentasi madu dan kelapa. Selain kekuatan aroma kopi yang menyengat dengan cita rasa tinggi, juga rasa pahitnya sangat terasa di lidah. Dan pengunjung bisa menikmati kopi sambil menikmati pesona alam Gunung Rinjani. Katanya ini salah satu tempat ngopi yang paling asik karena langsung view-nya Gunung Rinjani gitu. Yang ini kebetulan kita dibuatin sama masternya Arabica ya, jenis Arabica jantan. Strong. Ya, lebih strong. Pemilik kedai Jayadi Muhammad mengungkapkan mulai menggeluti usaha ini sejak tahun 2012 silam. Awalnya hanya bisnis biji kopi yang dipasarkan ke Pulau Jawa hingga luar negeri. Kini berkembang menjadi kedai kopi. Di kedai ini pengunjung tak hanya bisa menikmati minuman kopi, namun juga bisa belajar bagaimana meracik kopi hingga punya cita rasa yang enak. Bagi Jayadi, kopi bukan hanya sekedar bisnis untuk mencari untung, tapi yang lebih penting bisa membangun silaturahmi dengan banyak orang. Nah di sini tuh konsepnya syar'i, di mana itu orang sini datang bebas menyeduh sendiri atau diseduhin. Kalaupun bayar juga bebas berapa yang bayar. Kalaupun harus ditarifkan, ada tarif khusus. Kalau memang dipaksa untuk kita lakukan tarifnya gitu, tapi di sini bebas. Kalaupun hanya kesini nyicipin aja, enggak masalah juga. Belajar pun enggak masalah. Ya, belajar pun enggak masalah. Nah, bagi Anda penikmat kopi, ada baiknya berkunjung ke Sembalun menikmati sensasi rasa kopi K Sembalun sambil menikmati pesona alam yang indah. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.